Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Kehancuran mulai menyebar pada tingkat yang menakutkan di gurun ini. Setelah itu, tanah hitam yang awalnya gelap, kini mulai berubah layu menjadi kuning. Itu sudah jelas, ketika Lindong mengeksekusi Great Desolation Scripture sekarang, itu tidak lagi bertujuan untuk menyerap energi di permukaan tanah. Alih-alih, dia bisa mencapai jauh di bawah tanah, sebelum dia mengambil seluruh energi di dalam tanah, itu bagaikan ikan paus yang mengisap air. Aroma kehancuran menyebar dari dalam tanah, sebelum akhirnya menyebar sejauh 30.000 mil. Jika seseorang melihat dari atas, sepertinya seluruh padang pasir telah terpengaruh. Tanah bergetar terus-menerus saat gelombang energi dipancarkan. Akhirnya, mereka berkumpul bersama dan mengalir menuju Lindong. Sementara itu, semua orang bisa mendeteksi betapa menakutkannya energi yang terkandung di dalamnya. Lindong menatap adegan ini, sebelum dengan lembut menghela napas. Namun, mata hitamnya yang gelap tetap setenang air. Segera setelah itu, dia tersenyum tipis. Ini saja tidak cukup, gumam Lindong. Meskipun area efeknya hampir mencapai batasnya, ini bukan aspek yang paling menakutkan dari tulisan penghancuran agung miliknya. Kehancuran dapat menyebabkan kelahiran kembali, pikir Lindong. Pemahaman singkat ini mulai menyebar dalam hati Lindong. Setelah itu, setiap ahli di sekitarnya tiba-tiba menyadari bahwa energi liar dan keras yang mengalir di dalam tanah tiba-tiba menjadi lebih lembut. Selanjutnya, mereka segera menyadari bahwa bintik-bintik hijau telah muncul di tanah kuning yang telah layu itu. Bahkan, mereka bagaikan kecambah kecil, dan mereka mulai tumbuh pada tingkat yang mengkhawatirkan, sebelum seluruh tempat ditumbuhi dengan rumput. Dalam waktu kurang dari 10 tarikan napas, padang pasir yang luas ini benar-benar telah berubah menjadi sabana yang tak berujung. Sementara itu, kekuatan kehidupan yang kaya telah menyebar. Tolong pinjamkan aku semua kekuatanmu sekali lagi, gumam Lindong. Lindong menundukkan kepalanya sebelum dia melihat dataran rumput yang tak berujung, dan diam-diam bergumam pada dirinya sendiri. Setelah itu, dataran rumput menjadi tandus sekali lagi. Setelah itu, aliran energi yang menakutkan mulai menyatu dengan energi mengerikan yang Lindong dapatkan sebelumnya. Bergemuruh, tanah di bawah tempat Lindong berdiri mulai runtuh pada saat ini. Cairan berkilauan yang tak terhitung jumlahnya muncul dari bawah tanah, sebelum mereka dengan cepat naik ke atas. Cairan ini dibuat setelah energi diaglomerasi, dan telah dikompresi hingga batasnya. Bahkan, mereka sangat perkasa dan kuat, sehingga mereka bahkan diam-diam menakuti ahli tahap reinkarnasi puncak. Biur, cairan mulai naik dengan kecepatan yang semakin cepat. Pada akhirnya, mereka berubah menjadi pilar air hijau setinggi 100.000 kaki, yang menyembur keluar dari bawah tanah. Sementara itu, Lindong berdiri di bagian atas pilar air ini. Lindong memiliki ekspresi serius di wajahnya. Sementara itu, lengannya mulai mencair. Setelah itu, dia menangkupkan kedua tangannya sebelum sebuah busur besar perlahan-lahan terbentuk di tangannya. Namun kali ini, busur besar itu terlihat tua dan kasar. Bahkan, tidak ada cahaya yang mengalir di permukaannya. Meskipun demikian, masih mungkin untuk mendeteksi fluktuasi yang sangat menakutkan yang terpancar darinya. Lindong menggunakan tangannya yang telah dilikuidasi, dan secara perlahan menarik tali busur. Setelah itu, pekikan yang keras dan tajam bergema di seluruh dunia. Kemudian, pilar air energi setinggi 100.000 kaki itu nampak seperti naga air, sebelum akhirnya berubah menjadi anak panah hijau dan menempel di tali busur. Selanjutnya, 3 simbol ancestral bangkit dari telapak tangan Lindong. Mereka saling terjalin sebelum mereka terbang ke panahnya. Warna panah segera menjadi yang cemerlang dan mempesona. Berdengung. Setelah itu, cahaya ilahi dipancarkan dari antara alis Lindong. Segera, energi mental dalam istana ilahinya juga menyembur keluar sebelum mereka masuk ke panah. Mengaum. Kemudian, beberapa ratus ribu simbol tato cahaya naga ungu emas mendesis keluar, sebelum mereka menempel di anak panah. Cahaya putih hangat juga melesat sebelum mereka berubah menjadi simbol kuno. Setelah itu, batu leluhur mengguncang sebelum gelombang energi hangat dan murni menyembur ke panah. The Great Desolate Tablet dan Mysterious Divine Palace mengikuti dari belakang. Segera setelah itu, gelombang demi gelombang energi mulai mengalir ke panah. Retak, ruang di sekitar Lindong mulai pecah terus-menerus. Segera setelah itu, tangannya yang memegang busur, dan mulai meletup-letup terus-menerus.
Jika bukan karena faktanya, bahwa kedua tangannya telah berubah menjadi tangan simbol ancestral, kemungkinan bahwa mereka akan dihancurkan secara paksa oleh energi yang menakutkan itu. Panah ini pada dasarnya berisi setiap kekuatan yang bisa dipanggil Lindong. Bahkan sudut mata Ancient Masters berkedut-kedut ketika mereka mendeteksi fluktuasi ini. Tidak jauh dari Lindong, Ling Qingzu sedang duduk di udara. Sementara itu, tidak ada fluktuasi Yuan Power di sekitar tubuhnya. Sebaliknya, hanya para ahli utama yang setingkat dengan Lindong, samar-samar bisa mendeteksi, bahwa dalam menanggapi penyelidikan dalam hatinya, kekuatan Tang misterius perlahan-lahan turun ke dunia ini. Berdengung, Ling Qingzu perlahan-lahan mengangkat tangannya, sebelum dia mengepalkannya dengan lembut. Segera, ruang di depannya retak, dan di depannya, pedang hijau tajam dan panjang 1000 kaki perlahan-lahan terwujud. Mengalir di permukaan pedang panjang ini, adalah kekuatan yang berasal dari zenith yang misterius, yang membuat seseorang kagum dan ketakutan. Pada saat yang sama, Life Death Master, Flame Master, dan yang lainnya juga melepaskan kekuatan penuh mereka. Seketika, banyak kekuatan menakutkan berkumpul di langit. Bahkan, kemungkinan tidak ada seorang pun yang berani mengklaim, bahwa ia dapat memblokir serangan ini. Ini adalah serangan yang terdiri dari serangan paling kuat dari setiap ahli top di dunia. Meskipun tidak ada lagi seorang yang legendaris seperti Tuan Simbol Lambang Leluhur, yang mampu memikul bebannya seorang diri, paling tidak, ketika semua orang di dunia menyatukan hati mereka dan menyatukan kekuatan mereka, kekuatan yang mereka lepaskan adalah sesuatu yang tidak bisa diremehkan. Bang! Sementara itu, avatar iblis kaisar sepertinya telah mendeteksi serangan menakutkan yang telah terbentuk di dunia ini. Segera, ia mulai berjuang dengan kecepatan yang semakin intens, tanaman merambat yang terjalin dan mengikatnya, dengan cepat dihancurkannya. Ying Huan mengertakkan giginya dengan erat. Sementara itu, cahaya sebening kristal terus-menerus mengalir di dalam matanya yang cantik, saat dia mendorong dirinya hingga ke batas kemampuannya. Lagi pula, dia tahu bahwa dia tidak boleh membiarkan iblis kaisar avatar membebaskan diri untuk saat ini. Namun, jelas bahwa avatar kaisar iblis jauh lebih kuat dari Ying Huan. Karena itu, meskipun dia mengeluarkan semua yang dia miliki, dengan berlalunya waktu, dia mulai merasa semakin tidak berdaya. Aku tidak akan membiarkanmu pergi, ucap Ying Huan. Ying Huan menatap avatar kaisar iblis yang sedang berjuang begitu keras, sehingga ruang di sekitarnya hancur. Sementara itu, suaranya dipenuhi dengan tekad yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Setelah itu, dia dengan lembut menggigit ujung lidahnya, sebelum aliran darah esensi merah cerah menyembur keluar. Mereka berlama-lama di tengah-tengah aura dingin tersebut, sebelum mereka langsung berubah menjadi naga es merah darah yang besar. Akhirnya naga es itu terjalin di sekitar kaki avatar iblis, dan mengikatnya dengan kuat. Setelah melakukan serangan ini, wajah Ying Huan menjadi semakin pucat, itu sudah jelas, serangan ini memakan cukup biaya. Serangannya yang diluncurkan untuk menunda itu, telah mencapai titik kritisnya. Ini karena pada saat avatar iblis menghancurkan naga es merah darahnya, serangan yang tak terhitung jumlahnya di langit sudah dipersiapkan dengan baik, dan siap untuk dilepaskan. Ying Huan menatap para ahli yang tak terhitung jumlahnya, yang berdiri di langit di belakangnya. Pada saat ini, mereka semua memiliki ekspresi bersemangat dan bergairah di wajah mereka. Meskipun mereka tahu, bahwa mereka berada pada saat yang paling genting, pada saat-saat seperti ini, dapat mengandalkan kekuatan seseorang untuk melindungi hal-hal yang diperhatikan, akan memperkuat kehendak seseorang dan menyelesaikannya sebagai gantinya. Kali ini, guru sudah tidak ada lagi. Mari kita lindungi dunia sendiri, ucap Ying Huan. Ying Huan berdiri di atas lotus esnya, sebelum dia memiringkan kepalanya dengan lembut. Setelah itu, dia menggunakan matanya yang cantik untuk melihat sosok kurus yang berdiri tepat di depan. Setelah itu, sebuah emosi yang belum pernah muncul di hatinya pada sebelumnya, kini naik dalam hatinya. Di masa lalu, melindungi dunia hanyalah tugas yang harus aku selesaikan. Namun saat ini, ada seseorang di dunia ini yang ingin aku lindungi dari lubuk hatiku. Karena itu, aku tidak bisa membiarkan dunia ini dihancurkan di tanganmu, gumam Ying Huan. Bibirnya yang sedingin es dengan lembut terangkat menjadi lengkungan yang sangat samar. Setelah itu, Ying Huan mengangkat tangannya, sebelum es dengan cepat berkumpul di ujung jarinya. Kemudian, es itu membengkak dengan cepat sebelum berubah menjadi lotus es raksasa dalam waktu yang singkat. Sementara itu, ada jejak darah melayang di dalam lotus es itu. Selain itu, suara detak jantung yang aneh sebenarnya dipancarkan dari dalam. Pergilah, ucap Ying Huan. Suara lembut dikeluarkan dari bibir Ying Huan. Setelah itu, lotus es memimpin dan bergegas maju.
Bang! Dunia tampaknya mulai runtuh setelah suaranya terdengar. Di belakangnya, serangan habis-habisan dari penggabungan kekuatan orang yang tak terhitung jumlahnya melesat di langit seperti meteor. Bersamaan dengan suara gemuruh yang memekakkan telinga, serangan itu melesat melintasi langit sebelum menabrak avatar Kaisar Iblis dari segala arah. Pada saat ini, Ling Qingzu dengan lembut menekankan jarinya ke ruang kosong. Segera, pedang besarnya yang dibentuk oleh zenith yang misterius, melesat ke depan sebelum langsung menuju avatar Kaisar Iblis dengan kecepatan seperti kilat. Mengaum, Little Flame melepaskan raungan gemuruh yang marah. Kemudian, tinju ungu emas yang menakutkan tampak seperti harimau yang bisa melahap langit, dan langsung menyerbu ke depan. Setelah itu, bulan sabit besar 100.000 kaki melesat keluar dari tangan Little Marten. Life Death Master, Flame Master, dan Master yang lainnya juga merilis teriakan keras. Serangan mereka yang telah disiapkan sampai batasnya, kini telah merobek langit sebelum mereka bergerak maju dengan cara yang megah dan perkasa. Terimalah ini, ucap Lindong. Berada di langit, suara kuno yang tampaknya terdengar dari dalam formasi alam semesta kuno. Setelah itu, formasi kuno berputar dengan keras, di depan tangan besar dan tampak kuno, yang hampir menutupi seluruh padang rumput dan memanjang dari dalam. Kemudian, serangan itu meluncur melalui kekosongan, sebelum serangan itu tanpa ampun menghantam avatar Kaisar Iblis. Berdengung, ketika dia mendengar battle cries yang bergema di langit, jantung Lindong yang berdebar kencang pada awalnya, kini mulai perlahan-lahan menjadi tenang. Kemudian, dia menatap avatar Kaisar Iblis dengan sungguh-sungguh, yang tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan destruktif. Akhirnya, perlahan-lahan dia melepaskan tali busur yang tergambar erat di tangannya. Bang! Bagaikan kerikil yang jatuh ke genangan air, riak melingkar segera membentang luas. Tangan cair Lindong tiba-tiba meledak, sebelum panah kuno itu bergetar dan meluncur ke depan. Panah itu tidak memiliki kecepatan yang menakutkan, juga tidak mengandung kekuatan yang menakutkan. Bahkan, jalur penerbangannya yang bergetar, menyebabkan seseorang mempertanyakannya, apakah ia dapat mencapai targetnya dengan kecepatan seperti itu. Namun, di antara semua serangan habis-habisan yang menakutkan di langit, panah yang tampak biasa ini, sebenarnya adalah yang paling menarik perhatian. Dimanapun panah itu lewat, semua serangan lainnya akan diam-diam bergerak ke samping untuk membuka jalan, yang memungkinkannya untuk langsung menuju avatar Kaisar Iblis. Ush! Panah itu akhirnya menyusul Lotus Es yang berada tepat di depannya. Setelah itu, sebuah pedang bersiul dari belakang, sebelum pedang hijau tajam sepanjang 1000 kaki muncul di sampingnya. Akhirnya, disertai dengan serangan menakutkan di belakang mereka, mereka menghantam tubuh besar Kaisar Iblis Avatar. Langit menjadi silau pada saat ini. Serangan menyilaukan yang tak terhitung jumlahnya terbang melintasi langit seperti komet. Akhirnya, mereka mendarat di Avatar Iblis Kaisar yang sangat besar. Pada momen itu, seakan-akan seluruh dunia akan kiamat. Boom-boom, riak-riak energi yang menakutkan dengan cepat menyebar keluar secara melingkar. Daerah dalam 100 mil langsung hancur pada saat ini, sementara gelombang di bawahnya menjulang lebih dari 100.000 kaki, ketika mereka bangkit dan jatuh. Posisi seluruh wilayah Suan Barat telah digeser dengan paksa. Tentara aliansi juga berubah menjadi sangat menyedihkan. Banyak ahli yang dikirim terbang, dan formasi pertempuran asli telah sepenuhnya menghilang. Namun, semua orang mengabaikan ini. Tidak mungkin lagi menggunakan jumlah banyak mereka untuk menggantikan kekuatan untuk menyerang avatar Iblis Kaisar. Ying Huan, Lindong, dan yang lainnya di langit juga telah didorong mundur ribuan kaki oleh riak energi yang tak tertandingi liar dan keras ing. Beberapa ahli puncak reinkarnasi tanpa sadar meludahkan seteguk darah. Adegan ini memang agak spektakuler. Namun, mereka semua tidak peduli dengan masalah seperti itu pada saat ini. Mata mereka terfokus dengan penuh perhatian di tengah padang pasir. Energi liar dan keras di sana telah menyebabkan ruang itu sendiri menjadi terdistorsi, dan tidak ada yang bisa dengan jelas melihat situasi di dalamnya. Distorsi berlangsung selama belasan menit, sebelum pasir kuning yang menembus langit berangsur-angsur menghilang, banyak pasang mata yang tak terhitung jumlahnya juga melonjak saat ini. Ruang berangsur-angsur pulih, dan sosok iblis besar yang tampaknya tak berujung itu, kini perlahan-lahan muncul sebelum nampak semakin jelas. The Devil Emperor Avatar berdiri di antara langit dan bumi, sosok itu seperti mesin pemusnah massal dari dunia lain. Bagaimana mungkin dia tidak apa-apa? Seruan terkejut yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba meletus di langit, ketika mereka dengan jelas melihatnya. Para ahli dalam pasukan aliansi ketakutan ketika mereka melihat avatar Kaisar Iblis yang sama sekali tidak terluka. Bahkan wajah mereka telah berubah sangat pucat. Serangan terkuat yang menggabungkan kekuatan semua orang di sini, sebenarnya tidak dapat merusak avatar Kaisar Iblis sama sekali.
Bagaimana ini mungkin? Seru Little Flame berseru. Meskipun avatar Kaisar Iblis menakutkan, seharusnya tidak mungkin untuk mengabaikan serangan mereka. Lindong menyipitkan matanya, dan menatap avatar Kaisar Iblis dengan penuh perhatian. Dia dengan cepat menggelengkan kepalanya. Serangan-serangan itu memang diserap secara paksa olehnya. Namun, itu tidak berarti bahwa mereka tidak melakukan kerusakan padanya, ucap Lindong. Retak. Suara retakan yang samar muncul setelah suara Lindong terdengar. Setelah itu, semua orang melihat celah kecil muncul di tubuh raksasa Kaisar Iblis Avatar. Retak-retak. Efek serangan berantai tampaknya telah diciptakan saat celah ini muncul. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di avatar Kaisar Iblis, dan akhirnya menutupi hampir setengah dari tubuhnya. Sinar kehancuran ditembakkan dari celah-celah ini. Semua orang bisa merasakan energi menakutkan, yang telah berkumpul di dalam tubuh avatar Kaisar Iblis. Namun, energi seperti itu jelas bukan sesuatu yang bisa ditahan oleh Iblis Kaisar Avatar. Apakah kita menang? Para pakar tentara aliansi yang tak terhitung jumlahnya tertegun saat mereka menyaksikan adegan ini. Mata mereka masih tampak sedikit linglung. Mereka seharusnya menang dalam situasi ini. The Devil Emperor Avatar saat ini hanya seperti bom yang akan meledak, dan tidak lagi bisa menyerang. Lindong sedikit mengernyit saat menyaksikan adegan ini. Avatar Kaisar Iblis ini tampaknya telah dengan sengaja menyerap semua serangan mereka ke dalam tubuhnya. Namun, dengan melakukan ini, energi di dalam tubuhnya telah melonjak ke tingkat yang menakutkan. Bahkan Raja Kursi Surga tidak lagi bisa mengendalikannya. Tindakan seperti itu jelas-jelas bunuh diri. Namun, apakah Raja Kursi Surga itu benar-benar bodoh? Apakah dia bermaksud untuk membawa kita bersamanya? Ling Qingzu tiba di samping Lindong, dan berkata dengan lembut. Begitu energi pada tingkat itu meledak, kemungkinan setengah dari wilayah Suan Barat akan musnah, maka, tidak ada dari mereka yang hadir di sini dapat bertahan hidup, ucap Ling Qingzu. Mata Lindong menyala setelah mendengar ini, dan hatinya menjadi agak suram. Jika ini benar-benar terjadi, mereka akan benar-benar menderita kematian, dan kerugian yang sangat serius. Lindong, kamu dan aku harus menyiapkan kekuatan spasial. Master Spasial melihat Lindong dan berkata dengan suara yang dalam. Dia juga dengan jelas memikirkan kemungkinan ini. Sudah tidak ada waktu bagi semua orang untuk melarikan diri. Hanya mereka berdua yang bisa melindungi beberapa orang saat melarikan diri. Namun demikian, ini juga cukup terbatas. Lagi pula, bahkan jika mereka berdua bekerja sama, tidak mungkin untuk secara instan memindahkan begitu banyak orang keluar dari wilayah Suan Barat. Dengan demikian, masih akan ada kerugian besar. Mereka tidak memiliki opsi lain pada saat ini. Lindong mengangguk saat dia mendesah pelan di dalam hatinya. Yang bisa dia lakukan adalah mencoba yang terbaik. Ying Huan berdiri di depan. Mata cantiknya menatap celah yang menutupi Iblis Kaisar Avatar, yang tampak seolah itu adalah bom atom yang paling menakutkan, dan alisnya berkerut samar. Perasaan tidak nyaman muncul di hatinya. Heaven Seed King, apakah ini kartu truf terakhir kamu? Aku telah mengatakan sebelumnya, bahwa aku akan menyingkirkan kalian semua dari dunia ini, dan membiarkan perdamaian kembali. Itu akan bermanfaat terlepas dari harga yang harus kita bayar. Dalam kondisi seperti ini, kamu akhirnya kalah, ucap Ying Huan. Hahaha. Tawa yang dalam sekali lagi dipancarkan dari dalam avatar Kaisar Iblis setelah suara Ying Huan terdengar. Tawa itu muncul sedikit gila, sementara itu juga berisi beberapa antisipasi yang ditunggu-tunggu. Cahaya berkelip di antara alis avatar iblis saat sosok Raja Kursi Surga perlahan-lahan muncul. Dia dalam kekacauan ketika dia melihat kelompok Ying Huan, tapi senyum di wajahnya agak aneh. Ice Master, apakah kamu benar-benar percaya, bahwa kamu telah menang, ucap Raja Kursi Surga. Apa lagi yang bisa kamu lakukan? Aku khawatir, bahwa saat ini kamu akan menghancurkan diri kamu sendiri, jika kamu berani bergerak sedikit saja. Ying Huan mengatakan dengan suara acuh tak acuh. Hahaha, itu benar, memang tidak banyak yang bisa kulakukan sekarang, balas Raja Kursi Surga. Raja Kursi Surga melanjutkan, karena leluhur simbol menyegel celah di antara ruang pada saat itu, kami, Yimo, yang tersisa di ruang ini, telah terperangkap di sini seperti tahanan. Sejak awal, aku tahu bahwa kami pada akhirnya akan kalah, jika ini berlanjut untuk waktu yang lama. Bagaimanapun juga, tempat ini adalah bagian dari rumahmu. Karena itu, hanya ada satu cara untuk membalikkan situasi seperti itu, ucap Raja Kursi Surga. Mata Ying Huan, Lindong, dan yang lainnya menyusut sedikit, karena kegelisahan di hati mereka tumbuh lebih besar. Karena itu adalah, ucap Raja Kursi Surga yang bikin penasaran.
Ekspresi di wajah Raja Kursi Surga telah menjadi sangat panas dan bersemangat saat dia mengangkat kepalanya. Matanya itu tampaknya telah menembus langit karena aku bertujuan untuk menghancurkan segel di antara ruang, dan biarkan suku aku untuk benar-benar memasuki dunia ini kembali, ucap Raja Kursi Surga. Segel itu dibuat oleh guru yang telah menyalakan reinkarnasinya. Lupakan tentang kamu, bahkan Kaisar Yimo tidak bisa menghancurkannya. Kamu pasti sedang berandai-andai jika kamu benar-benar berencana untuk merusak airnya, ucap Yingin dan tertawa dengan dingin. Kamu benar, tidak mungkin bagi aku untuk merusak segel di antara ruang Ing. Karena itu, aku perlu meminjam kekuatanmu, ucap Raja Kursi Surga sambil mendecakkan lidahnya, dan tertawa dengan aneh. Dia menunjuk ke celah yang menutupi tubuh iblis Kaisar Avatar. Kekuatan destruktif di dalamnya itu menyebabkan kulit kepala seseorang mati rasa. Saat ini, avatar Kaisar Iblis ini tidak hanya mengumpulkan semua kekuatan kita dari penjara iblis, tetapi juga semua kekuatan kalian juga. Aku yakin, ini sudah cukup, ucap Raja Kursi Surga. Tawa Raja Kursi Surga tiba-tiba menjadi keras dan gila, hahaha, aku harus berterima kasih kepada kalian semua untuk ini. Jika bukan karena kalian semua, tidak akan ada cara bagi kita untuk melaksanakan rencana ini. Ucap Raja Kursi Surga. Ekspresi individu yang tak terhitung jumlahnya menjadi pucat pada saat ini. Mereka akhirnya mengerti, bahwa Raja Kursi Surga tidak berencana untuk bertarung dengan mereka sejak awal. Kelompok Heaven Seed King telah siap untuk mati, dalam upaya untuk meminjam kekuatan mereka dan merusak segel di antara ruang ini. Setelah segelnya rusak, suku Yimo akan benar-benar dapat menyerang kembali. Pada saat itu, perang dunia kuno akan sekali lagi turun ke tanah ini. Saat itu, mereka memiliki tuan leluhur lambang simbol untuk membalikkan keadaan. Sekarang, tanpa tuan leluhur lambang simbol, tidak mungkin bagi mereka untuk melindungi dunia ini dari invasi Yimo. Bahkan dengan ketabahan mental Lindong dan para master kuno, hanya memikirkan adegan ini saja, itu menyebabkan kengerian melintas di mata mereka. Mari kita amati pemandangan paling spektakuler ini, yang telah aku ciptakan dalam ribuan tahun. Hahaha, ucap Raja Kursi Surga. The Heaven Seed King tertawa liar. Semua orang bisa melihatnya, bahwa cahaya pada tubuh besar avatar iblis menjadi semakin ganas, itu sudah jelas, bahkan avatar iblis tidak bisa lagi menahan kekuatan ini. Tangan Ying Huan tiba-tiba mengepal erat ketika dia melihat ini, saat aura dingin yang menakutkan menyebar dari dalam tubuhnya. Segera setelah itu, dia melesat ke depan. Kemerahan melonjak ke dalam matanya yang seperti kristal, ketika kabut berdarah tiba-tiba keluar dari tubuhnya dan memenuhi area itu. Dunia es yang hebat, ucap Ying Huan. Ki dingin di dalam kabut berdarah dengan cepat melonjak keluar. Akhirnya, aura dingin itu menyelimuti tubuh avatar iblis. Seseorang bisa mendengar suara pecahan penjara es berwarna merah darah yang berukuran ratusan ribu kaki, yang tiba-tiba saja terbentuk entah dari mana, dan benar-benar menelan avatar iblis dalam prosesnya. Banyak simbol kuno muncul ketika penjara itu dibentuk. Ini mengaktifkan kekuatan penyegelan hingga batasnya. Selama mereka menjebak avatar iblis ini, kekuatan penghancur ini paling banyak akan mengarah pada penghancuran seluruh wilayah Suan Barat. Skenario ini berkali-kali lebih baik daripada merusak segel di antara ruang ini. Hahaha, apakah kamu masih berencana untuk menghentikanku pada saat seperti itu? Ice Master, kamu terlalu naif, ucap Raja Kursi Surga. Namun, Raja Kursi Surga mengeluarkan tawa liar sebagai tanggapan atas perlawanan terakhir Ying Huan ini. Selanjutnya, penjara es bergetar. Tinju iblis yang tak terhitung jumlahnya dilemparkan, dan menghancurkannya menjadi serpihan es yang memenuhi seluruh langit. Ah, wajah cantik Ying Huan menjadi pucat. Seteguk darah keluar dari mulutnya, dan sosoknya yang halus mundur selusin langkah ke belakang. Sosok lembutnya sekarang tampak sangat lemah. Hahaha, The Heaven Seed King tertawa keras. Setelah itu, segel yang dibentuk oleh tangannya berubah. Semua orang bisa merasakan kekuatan penghancuran yang menyembur keluar, saat retakan pada avatar iblis menjadi semakin jelas. Pada akhirnya, itu benar-benar meledak di depan pasang banyak mata ketakutan yang tak terhitung jumlahnya. Bang, adegan ini seolah-olah 10.000 matahari yang terik telah bersinar pada saat yang bersamaan. Cahaya yang kuat melanda seluruh wilayah Suan Barat. Bahkan 3 wilayah Suan besar lainnya bisa melihat cahaya yang terbit dari wilayah Suan Barat. Wush! Namun anehnya, kekuatan destruktif ini tidak ada habis-habisnya di wilayah Suan Barat. Sebaliknya, itu berubah menjadi pilar cahaya besar, yang sepertinya merentang ke seluruh cakrawala. Cahaya itu berlari melintasi awan dan menembus langit, saat cahaya itu menuju langsung ke segel yang jauh di antara ruang ini.
Hahaha, oh iya, aku lupa memberitahu kamu sesuatu, keagungannya telah lolos dari segel Tuan lambang simbol leluhur. Begitu simbol di antara ruang ini rusak, keagungannya akan turun ke dunia ini. Ketika waktu itu tiba, semua kehidupan di dunia ini akan menjadi budak dari suku aku. Hahaha, ucap Raja Kursi Surga dan tertawa bahagia. Pilar cahaya kehancuran menembus langit, sementara tawa bahagia terakhir dari Raja Kursi Surga bergemuruh melintasi 4 wilayah Suan, Chaotic Dimensi, dan Demon Region. Banyak orang mengangkat kepala mereka dengan bingung. Mereka menyaksikan pilar cahaya kehancuran melesat semakin jauh, sementara keputusasaan menyebar di hati mereka. Apakah mantan Kaisar Yimo akan benar-benar muncul lagi? Waktu itu, masih ada tuan leluhur lambang simbol yang setara dengannya selama perang era kuno itu. Tapi sekarang, mereka tidak lagi memiliki orang seperti tuan leluhur lambang simbol. Bagaimana mungkin dunia bisa bertahan dari keberadaan yang menakutkan seperti ini, pikir Lindong. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.